Peristiwa penting yang terjadi pada masa demokrasi liberal adalah Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955. 1955. Dari peristiwa ini menghasilkan Darsa Sila Bandung atau menghasilkan Bandung Charter yang hampir sama isinya dengan Deklarasi HAM PBB. Ini adalah konferensi terbesar dan pertama bagi negara-negara dunia ketiga dan ex-bangsa berjajah yang merdeka. Pasca Perang Dunia Kedua, bagi negara-negara tersebut, ini adalah suatu momen penting untuk mereka menyuarakan suaranya dan aspirasinya ke dunia internasional. Ini sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuatan adidaya. Dalam Perang Dingin, keinginan untuk mencapai perdamaian dunia jelas dapat dilihat dari Bandung Charter yang berjumlah 10 pasal. Diakhiri oleh pertemuan konferensi lanjutan yang rencananya akan dilaksanakan di Al-Jazahir, tetapi karena kondisi di dunia pada saat ini tidak memungkinkan untuk di Al-Jazahir, akhirnya dibatalkan pertemuan kedua di Al-Jazahir dan kemudian diakhiri oleh 29 negara undangan yang rencananya 30 negara, tetapi tidak hadir satu negara, yaitu Rhodesia yang sekarang dikenal dengan Afrika Tengah karena pada saat itu sedang berada dalam konflik di dalam negeri. Konferensi Asia Afrika ini didahului oleh Konferensi Kolombo dan Konferensi Pasca Negara Bogor. Pada awalnya, Konferensi Kolombo membahas tentang masalah Indochina. Jadi beberapa negara Asia yang ada sekitar Indochina, karena masalah Indochina menjadi salah satu areal atau teater atau tempat pertunjukan perang dingin, perlombaan militer dan lain sebagainya. Hegemoni, pengaruh, hegemoni ideologi. Ini terjadi di Indochina. Untuk itu negara-negara di Asia yang baru merdeka serta negara Afrika yang belum merdeka bertemu di Columbus, Sri Lanka. Konferensi Kolombo 1954 dilanjutkan oleh Konferensi Pasca Negara Bogor. 5 negara sponsor KAA yaitu Pakistan, Indonesia, Mesir, India, dan Bima. Inilah kelima negara sponsor KAA, di mana nanti Indonesia menjadi tuan rumah dan bahkan Perdana Menteri Ali Sastro menjadi presiden KAA. Jadi KAA memberikan efek yang cukup luas bagi Indonesia sehingga terlihat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang cukup besar yang mampu melaksanakan konferensi tingkat tinggi seperti KAA. KAA. Hasil-hasil penting yang dihasilkan oleh KAA yaitu tidak hanya untuk dunia internasional yang bernama Dasar Sila Bandung, namun ada juga bagi Indonesia. Untuk dunia internasional contohnya adalah kemerdekaan Al-Jazahir, Maroko dari tangan Rajiv. Jadi kemerdekaan Al-Jazahir dan Maroko ini didukung oleh peserta KAA, termasuk Indonesia dan Presiden Soekarno yang berperan dalam proses kemerdekaan Al-Jazahir dan Maroko. Jadi untuk dunia internasional KAA memiliki efek yang luar biasa dalam memperjuangkan negara-negara Asia Afrika yang masih dijajah untuk memperoleh kemerdekaannya. Sedangkan bagi Indonesia, untuk hasil KAA ini yaitu dukungan dari peserta KAA untuk integrasi Irian Barat ke dalam wilayah Republik yang sudah terkantung-kantung sejak tahun 1950 oleh Belanda.
Dukungan ini terlihat sekali sangat ada sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1956. Ketika itu para anggota PBB yang berasal dari Asia Afrika mendesak Belanda agar dapat keluar dari Irian Barat dan meminta PBB untuk mengatasi konflik tersebut, bahwa itu menjadi suatu ancaman bagi perdamaian internasional. Jika terjadinya perang antara Indonesia dan Belanda, secara terbuka ada perjanjian dwi kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina, yaitu masalah kewarganegaraan yang ganda, etnis keturunan Tionghoa memiliki dwi kewarganegaraan. Dan akhirnya di sini diatur keturunan Tionghoa diminta agar menyatakan setia kepada mana, ke yang mana, dan hanya boleh memiliki kewarganegaraan satu saja, apakah mengikuti rakyat Indonesia atau Republik Rakyat Cina. Maka dari sinilah banyak etnis keturunan Tionghoa ingin bergabung dengan Republik Indonesia dan meninggalkan status kewarganegaraan dari Republik Rakyat Cina. Inilah hasil-hasil KAA yang positif untuk Indonesia maupun untuk dunia internasional, dan KAA menjadi organisasi cikal bakal dari pendirian gerakan non-blok. Jadi, KAA ditingkatkan lagi forumnya. Tidak hanya bekerja untuk urusan Asia Afrika, tetapi juga untuk perdamaian dunia yang perlu dibentuknya suatu gerakan non-blok, karena makin lama tahun 1960-an, puncak perang dingin berada pada titik kulminasinya atau titik atasnya, yaitu ketegangan yang terjadi di saat krisis misil Kuba. Dunia sedang berada dalam ketakutan yang besar, di mana perang nuklir terbuka yang mungkin akan terjadi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat dengan perantara Kuba. Maka dari itu perlu didirikan suatu organisasi yang tidak ingin terlibat dalam perang dingin dengan nama Gerakan Non-Blok Cikal Bakal yang lahir dari KAA.